Shalom, selamat bertemu kembali lewat ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia Jemaat Restorasi Makassar. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Dia sudah melindungi kita, menaungi kita dalam sepanjang minggu yang kita jalani bersama-sama. Kita sungguh merasakan kasih dan kuasa-Nya yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam sepanjang hari-hari hidup kami Bapa. Kami mau mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan. Dan bagi ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah itu menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar dalam ibadah ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih dan jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Bapa, hanya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, karena Dia Bapa kita yang sangat baik, tak pernah berakhir kasih setianya, tak pernah kita berhenti untuk berharap kepadanya, karena Dialah Bapa kita. Mari kita memuji Tuhan. Katakan, Bapakku yang baik. Dari
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Kita ulangi lagi pujian kita, mari katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kaulah Bapa kami, Kaulah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan.
lama shikata kaya lama shende. Ya terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Kau berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, ya lama ya lama shikara lama shandere ya lama. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan di dalam tuntunan-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari-hari hidup kami ya Tuhan, kami senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, bersukacita di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Tuhan yang
Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh merasakan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami rindu juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar dicurahkan dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan juga firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara lewat dia Tuhan. Engkau yang sudah mengurapi dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian. Tiada yang mustahil. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku.
bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama bertemu dalam ibadah minggu. Walaupun kita masih berada di rumah-rumah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya percaya dan doa saya adalah senantiasa saudara-saudara semua senantiasa baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu adalah baik-baik dan senantiasa ada di dalam berkat-berkat daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama membicara firman Tuhan yang akan saya ambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sahabat-sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi, imannya Allah, saudara-saudara, adalah iman yang hanya dimiliki oleh pengikut-pengikut Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hari ini kita berbicara tentang iman. Namun iman ini, saudara, adalah iman yang hanya dimiliki oleh pengikut atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini adalah imannya Allah. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat ke-20 di bagian terakhir dia berkata di sana bahwa aku hidup oleh imannya anak Allah. Ya. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia memang dikatakan hidup oleh iman kepada anak Allah, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan aku hidup oleh imannya anak Allah. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa iman adalah hal yang sangat penting. Karena dengan imanlah kita berkenan kepada Allah. Oleh imanlah kita diselamatkan, saudara-saudara, dalam anugerah Tuhan yang besar. Nah, iman saudara-saudara selalu menarik perhatian Allah. Iman selalu menarik perhatian Allah. Di dalam Alkitab kita melihat misalnya wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Lalu dia menjamah jubah Yesus dari belakang. Dan ketika itu juga dikatakan berhentilah pendarahannya. Lalu Yesus berbalik, berpaling kepada wanita itu, berbalik. Jadi selalu iman saudara-saudara menarik Yesus berbalik. Ada banyak orang di sekeliling Yesus, tetapi sepertinya tidak menarik Yesus kepada mereka. Tetapi saudara, ketika ada sentuhan, ada banyak yang menyentuh Yesus, tetapi Yesus tidak tertarik dengan sentuhan itu. Tapi ketika ada yang menyentuh dia dengan iman, saudara-saudara, maka itu menarik bagi Yesus. Yesus berbalik dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudara, dari sini kita melihat Allah selalu menghargai dan menghormati iman. Walaupun iman itu, saudara, tidak sempurna menurut saudara, kurang sempurna menurut saudara. Tetapi bagi Allah, saudara, tidak dibutuhkan iman yang besar.
Yesus berkata, asal kau punya sebesar biji sesawi, itu adalah biji saudara-saudara yang terkecil dari semua biji tumbuhan. Tetapi dia tumbuh bisa menjadi pohon yang besar, dan di mana di sana hewan-hewan lain, burung-burung bernaung di sana, saudara-saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita akan belajar bersama-sama untuk belajar untuk mengoperasikan iman, saudara, untuk menghancurkan iblis itu, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kita melawan iblis dengan iman yang teguh, berdiri di atas iman yang teguh, ya, untuk mengalahkan iblis. Dan bahkan saudara-saudara, dengan apakah kita mengalahkan dunia ini? Dengan iman. Imanlah saudara-saudara yang membawa kita ke dalam kemenangan atas kuasa-kuasa iblis, atas sistem-sistem dunia dan situasi keadaan dunia, saudara-saudara. Imanlah yang membuat kita bisa mengatasi keadaan itu. Nah, bagaimana cara mengoperasikan iman itu, saudara-saudara? Kita kembali ke dalam Korintus tadi. Dikatakan di sana di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Dikatakan saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama. Sama seperti iman siapa? Tentunya sama seperti orang-orang beriman di dalam Alkitab. Sama seperti iman Bapak Abraham yang adalah bapak orang beriman. Sama seperti Musa, iman Musa. Sama seperti iman Yosua, iman Kaleb. Bahkan bagi kita, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, engkau memiliki iman yang sama seperti yang ada pada Yesus Kristus. Sama seperti yang ada pada Yesus, saudara-saudara, karena roh iman yang sama yang mereka miliki, roh iman yang sama juga yang kita miliki, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iman bukanlah formula, tetapi dikatakan di sini bahwa iman itu adalah roh. Dia adalah roh, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya dalam kumpulan orang-orang beriman yang sedang dalam sebuah ibadah, berkumpul orang-orang beriman seperti yang terjadi dalam sebuah ruangan ibadah, saudara-saudara. Lalu masuklah, dibawalah ke dalam ruangan itu seseorang yang mengalami persoalan, yang sedang ketakutan, yang sedang gelisah, yang sedang mengalami tekanan-tekanan hidup, yang mengalami kekhawatiran-kekhawatiran, saudara. Maka oleh roh iman yang ada itu, dia akan dikuatkan imannya, saudara, dibangkitkan kembali, dan dia tidak khawatir lagi, kegelisahannya menjadi hilang, maka sukacita oleh karena iman yang mempengaruhi dia. Roh iman, suasana dari iman itu menguatkan orang-orang lain, saudara. Tetapi saudara-saudara, hal yang sebaliknya bisa terjadi. Kalau saudara mengingat 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Lalu ketika mereka pulang, saudara-saudara, 10 orang menyampaikan berita yang negatif, bahwa di sana ada bangsa enak. Kami kelihatan di sana seperti mereka melihat kami, seperti belalang. Kami melihat diri kami di depan mereka sangat kecil. Penduduk-penduduknya adalah orang-orang yang di sana, orang memakan penduduknya. Mereka menyampaikan berita-berita yang busuk. Dan akibat daripada berita yang mereka sampaikan ini, saudara-saudara, seluruh bangsa Israel oleh berita 10 orang ini, maka seluruh bangsa Israel, saudara, kemudian menjadi percaya dengan berita itu. Dan mereka bersungut-sungut, mereka mulai memberontak dan berkata, mari kita angkat pemimpin, kita pulang ke Mesir. Mengapa Tuhan membawa kita ke sini? Lebih baik kami mati di padang gurun atau di Mesir. Kenapa Tuhan bawa kita ke sini untuk mati pedang oleh pedang orang-orang Kanaan itu? Saudara-saudara yang saya kasihi, mereka mulai memberontak. Mereka mau melempari Musa, mau melempari Yosua dan Kaleb, saudara. Tetapi apa dikatakan oleh firman Allah? Firman Tuhan berkata, saudara, di sana dalam Bilangan 14, ketika mereka siap-siap untuk memberontak, mau melempari Yosua dan Kaleb dan Musa, saudara, maka Tuhan menampakkan cahaya kemuliaannya.
Dan Tuhan berfirman kepada Musa, beritahu orang Israel, mereka semua yang telah menista aku umur 20 tahun ke atas tidak akan memasuki tanah yang telah kujanjikan. Mereka semua tidak akan satu orang pun kecuali hambaku Kaleb dan Yosua. Karena pada hambaku Kaleb ada roh yang berbeda. Jadi saudara yang saya kasih, karena roh yang berbeda pada Kaleb, saudara-saudara, maka dia mendapat anugerah Tuhan memasuki tanah perjanjian. Dia punya roh yang berbeda. Doa saya, harapan saya, bahwa saudara-saudara yang mendengar ini, keluarga besar Rema, kalau Tuhan melihat kita dari sana, dia mendapatkan ada roh yang berbeda, yaitu roh iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Dan Tuhan berjanji, Kaleb akan memasuki tanah perjanjian itu, dan keturunannya akan mewarisi negeri. Saudara yang saya kasih, ini luar biasa. Ini dahsyat, saudara-saudara. Dan biarlah kita memiliki roh yang sama yang ada pada Kaleb, yang berbeda, saudara, yaitu roh iman, imannya Yesus, imannya Allah. Ya. Nah, bagaimana? Mari kita melihat, saudara, bagaimana beroperasinya iman ini, saudara-saudara. Kita kembali ke 2 Korintus 14 tadi, dikatakan begini, 2 Korintus 4 ayat 13 tadi. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Jadi saudara, kalau saudara percaya kata firman Tuhan ini, saudara percaya, maka katakan. Kalau saudara percaya, saudara perlu berkata-kata. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah di sini. Percaya, katakan. Di dalam Kejadian 1, saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa bumi masih dalam keadaan gelap gulita. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Lalu kemudian Allah berkata, jadilah terang. Maka Allah melihat terang. Jadi ketika Allah berkata, jadilah terang, maka Allah melihat terang. Setelah Allah berkata, jadilah terang. Jadi cara iman beroperasi itu sangat sederhana sekali, yaitu percaya, kemudian katakan. Sekali lagi saya katakan, percaya, katakan. Ya. Mari kita melihat, saudara-saudara, apa yang telah terjadi di atas kayu salib. Di atas kayu salib terjadi pertukaran tempat. Dikatakan dalam firman Allah bahwa dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Jadi saudara, kita benar di hadapan Allah karena dosa kita telah diambil ke dalam tubuh Yesus. Jadi seharusnya kita yang tergantung di salib, tetapi Yesus mengambil tempat kita itu dan mengambil dosa kita di sana. Dan kemudian saudara-saudara, kebenaran yang ada dalam diri Yesus itu diberikan ke dalam kita, sehingga kita benar di hadapan Allah. Kekudusan Yesus yang ada dalam dirinya itu diambil, diberikan kepada kita. Dan segala ketidakkudusan kita karena dosa itu ditimpakan kepada Yesus, sehingga kita dibenarkan oleh Allah dan kita kudus di hadapan Allah. Terjadi pertukaran tempat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menerima semua itu, saudara? Kita mengalami semua pembenaran itu, saudara-saudara, dan pengudusan dari Allah. Jawabannya adalah dengan iman. Bukankah berkat terbesar dalam hidup kita, saudara-saudara, adalah keselamatan? Berkat terbesar dalam hidup ini bukan ketika saudara menerima uang 1 triliun, bukan ketika saudara menerima sebuah rumah dan mobil secara gratis, bukan. Tapi berkat yang terbesar yang diberikan kepada kita, saudara, adalah keselamatan. Nah, tapi bagaimana caranya, saudara-saudara, kita menerima semua itu dari Allah? Bagaimana caranya?
Firman Tuhan dengan jelas kepada kita. Dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jelas jika kamu mengaku, berkata, dan percaya, karena engkau percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu selamat. Jadi polanya selalu ada percaya dan ada berkata. Engkau berkata, mengakui saudara-saudara bahwa ya Yesus adalah Tuhan, dan engkau mempercayai dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara selamat. Jadi keselamatan saudara datang dari percaya dan mengakui. Jadi saudara, saya ingin katakan sederhana sekali cara bekerjanya, beroperasinya iman. Bagaimana kita menerima semua berkat Allah yang terbesar itu di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, yaitu keselamatan. Tidak ada jalan lain. Kita berkata, kita mengakui, lalu kemudian saudara-saudara, kita percaya. Jadi polanya selalu seperti itu. Ada iman, saudara-saudara, yaitu percaya, katakan, percaya, katakan, saudara-saudara. Ini yang terjadi, selalu menjadi pola di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita melihat, karena itu bagi saudara-saudara yang mungkin hari ini engkau belum mengalami keselamatan, saudara-saudara, engkau belum pasti akan keselamatanmu, sederhana sekali saudara. Engkau hanya cukup dengan mengatakannya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan membuka hatimu percaya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati dan menghapus dosa-dosamu itu. Maka keselamatan saat itu juga dimanapun saudara berada, maka itu menjadi milik yang pasti. Sorga menjadi sebuah kepastian. Di dalam Yesus, saudara-saudara, tidak ada mudah-mudahan, tidak ada saudara-saudara mungkin. Ya, semuanya pasti, saudara-saudara. Di dalam Yesus pasti. Roma 10 ayat yang ke-10, dia berkata begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi sekali lagi polanya adalah percaya, katakan. Percaya, katakan. Jadi kalau saudara percaya firman Allah, maka katakanlah firman itu, saudara-saudara. Jikalau saudara percaya firman Tuhan, katakan firman itu. Misalnya saudara percaya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, saudara percaya firman Allah di dalam Mazmur 91. Saudara berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan adalah naunganku, tempat aku senantiasa menjadi kubu pertahanan dalam kehidupanku. Ya, maka sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi aku, di bawah sayapnya aku berlindung senantiasa. Dan saudara, engkau berkata, aku tidak usah takut lagi kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara tidak takut dengan semua itu. Kau berkata malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka menatang aku di atas tangannya, dan dikatakan singa dan ular tedung akan aku injak, dan dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia, kata firman Allah. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan mengenyangkan engkau dengan umur yang panjang, saudara, maka katakanlah dan percayalah itu, saudara. Kalau engkau percaya, katakan, sebutkan itu, saudara, maka engkau akan menerima semua janji itu jadi dalam hidupmu.
Saudara, ada sebuah kisah yang pernah saya mendengarkan seorang hamba Tuhan menyampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi di dalam sebuah kelas orang-orang Yahudi di Israel. Seorang rabi yang mengajar anak-anak muridnya dan berkata begini, "Anak-anakku, apakah kalian percaya bahwa kalian akan memiliki umur yang panjang sampai 120 tahun?" Seorang anak umur 9 tahun berkata, "Amin." Tetapi teman-temannya semua mentertawakan dia. Ya, semua teman-temannya, tidak ada satupun yang berkata amin kecuali anak umur 9 tahun ini. Dan apa yang terjadi? Rabi itu atau sang guru ini mendekati anak ini. Dia menumpangkan tangan atasnya dan memberkati anak itu dan berkata, "Engkau akan mencapai umur 120 tahun." Dan kemudian dia berkata, "Amin." Saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia ditertawakan. Amin, saudara-saudara. Saudara tahu arti amin? Amin dari kata emunah itu adalah akar kata iman. Akar kata iman, emunah, artinya pasti. Ya. Artinya, ya, pasti hal itu terjadi terhadapku. Jadi kalau saudara mengaminkan sesuatu, artinya saudara percaya bahwa hal itu pasti terjadi ke dalam hidup saudara. Nah, firman Tuhan berkata Yesus adalah ya dan amin buat kita. Bahwa segala janji Allah yang percaya kepada Yesus itu ya dan amin. Artinya pasti digenapi, pasti terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau engkau percaya, engkau pasti saudara-saudara diselamatkan. Pasti diberkati saudara. Pasti masuk surga. Itu semua pasti. Amin. Artinya pasti. Itu pasti engkau terima, saudara. Ya. Saudara masih mengingat kisah Yesus di dalam Alkitab dengan pohon ara. Satu kali Yesus melihat pohon ara dan dikatakan dia sedang lapar, dia mendekati untuk mendapatkan ada buah, tetapi ternyata tidak ada. Dan saudara, sejak hari itu Yesus berkata, "Mulai hari ini tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu." Dan apa yang terjadi dengan pohon ini, saudara? Keesokan harinya, saudara-saudara, keesokan harinya, ya, ketika mereka sampai di situ, ya. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-11, nanti kita baca saudara-saudara, keesokan harinya, maka mereka mendapatkan pohon itu saudara-saudara sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Markus 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saudara-saudara, ketika mereka sampai di sana, apa yang Yesus katakan, tidak ada lagi yang makan buah daripadamu, maka pohon itu mati. Yesus mengutuk pohon itu dan mati, saudara-saudara, sampai ke akar-akarnya. Jadi, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata kemudian, "Milikilah iman Allah." Ya, inilah ayat itu, saudara. Memang di sini dikatakan percayalah kepada Allah. Di dalam kitab bahasa Inggris manapun saudara akan menemukan di sana, dan dalam King James Version di sana, saudara, yang adalah terjemahan lebih dari bahasa aslinya, dikatakan dengan jelas, "Milikilah imannya Allah." Ya, milikilah imannya Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda memiliki imannya Allah, ini dikatakan kita percaya, maka kita mulai berkata-kata. Misalnya terhadap penyakit, kanker. Saudara berkata, "Aku berkata dalam nama Yesus, sel-sel kanker mati." Mungkin belum langsung kelihatan hilang kanker itu, saudara-saudara. Tetapi percayalah ketika saudara berkata, saudara percaya firman itu dan saudara berkata, saat itu juga saudara sedang terjadi kematian dalam sel-sel
kanker terutama pada bagian akarnya. Dan dia akan terus mati. Ketika akarnya sudah mati, maka semua batang pohon dan sampai buah daun akan mati dan kering. Jadi milikilah iman Allah, ya. Bagaimana iman Allah, saudara-saudara? Ya, bagaimana imannya Allah berkarya, saudara-saudara? Jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah berkata kepada kegelapan, jadilah terang. Ketika dia melihat gelap, dunia masih gelap, maka dia berkata, jadilah terang. Jadi Allah tidak melihat terang sebelum dia berkata. Setelah dia berkata, maka Allah melihat terang dan dia berkata, itu baik adanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, dan setelah dia berkata demikian, maka dia melihat terang. Nah, ingat, firman Tuhan berkata bahwa kita, saudara dan saya, manusia ini diciptakan segambar dengan rupa Allah. Ya, segambar dengan rupa Allah. Kita lihat Yesus, supaya kita lebih mengerti. Ketika dia datang ke dalam dunia, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus bertemu dengan orang kusta, dia berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Maka kusta itu tahir, hilang sama sekali, saudara. Ketika dia bertemu orang lumpuh, dia berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Maka dia mengangkat tilamnya dan berjalanlah orang lumpuh itu. Ketika dia bertemu orang buta, jadilah melihat. Maka dia melihat. Ya. Ketika dia bertemu dengan orang kerasukan setan, dia berkata, setan keluar. Maka setan keluar. Ketika dia berhadapan dengan orang mati, anak muda yang mati itu, dia berkata, bangkitlah, bangunlah. Maka anak muda itu bangkit dari kematiannya, saudara-saudara. Jadi saudara, Yesus hidup dari perkataannya. Dengan kata lain, Yesus sedang menyampaikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa seperti inilah seharusnya hidup orang percaya yang beriman, saudara-saudara. Dan dia percaya, dia berkata, maka dia melihat hasilnya. Jadi saudara yang saya kasihi, Yesus memberitahukan kepada kita melalui hidupnya yang hanya, pelayanannya yang hanya 3,5 tahun itu, saudara, sedang menunjukkan kepada kita seperti inilah hidup orang percaya. Hidup dari kata-katanya. Dia bertemu orang dengan berbagai jenis penyakit atau persoalan hidup, dia katakan. Yesus tidak pernah kita temukan doa lama-lama, saudara. Dia berkata kepada penyakit, dia berkata kepada kematian, dia berkata kepada setan, dan semuanya selesai. Dan ketika orang sedang kelaparan dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan, dia bersyukur dan berkata kepada muridnya, bagikan. Dan ketika dibagikan, saudara-saudara, karena kita dibagikan, maka semua makan sampai kenyang, sisa 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Yesus berkata, milikilah imannya Allah. Nah, bagaimana cara beroperasinya lebih lanjut iman Allah? Ayat 23, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung, gunung di sini bisa segala macam berbagai persoalan-persoalan hidup kita. Kalau saudara berkata kepadanya, maka dia akan melakukan seperti yang saudara katakan. Anda percaya kepada Tuhan bahwa engkau memiliki imannya Tuhan dalammu. Engkau berkata, saudara-saudara, maka itu akan terjadi. Jadi saudara-saudara, perkatakanlah kehidupan. Jangan perkatakan kematian. Saya memperhatikan sepertinya manusia ini, saudara-saudara, kayak diprogram sudah dengan kematian di dalam dirinya, saudara-saudara. Sehingga kata-kata yang selalu muncul adalah kata-kata kematian. Ketika virus corona datang, waduh, orang berkata, mati dah gua, mampus dah gua. Selalu ini yang terjadi di mana-mana. Orang ketakutan dan berkata, aduh, mati kita. Selalu, jangan perkatakan kematian. Katakanlah kehidupan, saudara-saudara. Ya, katakanlah hal-hal yang menghidupkan itu, saudara-saudara.
Saya melihat ini sepertinya sudah terprogram dalam diri manusia. Orang di Makassar sih berkata, mati mak. Ya. Saudara, saya menemukan orang Toraja juga hal yang sama terjadi di suku-suku, saudara. Orang Toraja berkata kadang-kadang, Pak, mati Miki. Ya. Sama di Jawa juga orang berkata, mati dah gua, mampus dah gua. Di mana-mana orang mengatakan kata-kata kematian. Saudara, saya mengajak kita, kalau kita orang-orang percaya kepada Yesus, katakanlah kehidupan. Tapi Pak, hidup dan mati itu kan ditentukan oleh Tuhan. Ya, itu menurut banyak orang, tetapi tidak demikian menurut Alkitab. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bukan Tuhan yang tentukan, tetapi ada satu bagian organ tubuh manusia, yaitu lidah. Ini menentukan hidup dan mati seseorang, saudara, adalah lidahnya. Biar separah apa sakitmu, kalau engkau percaya kesembuhan di dalam Tuhan, katakan saudara kepada tubuhmu, engkau sembuh, engkau sembuh. Kalau engkau mengatakan saudara-saudara engkau mati, engkau akan mati. Saudara-saudara yang saya kasih, engkau mengatakan hal-hal yang buruk kepada usahamu, kepada pekerjaanmu, kepada orang-orang di dalam rumahmu, hal-hal itulah yang akan kau tuai dan akan kau lihat. Karena itu, jangan perkatakan perkataan-perkataan kematian atau yang mematikan. Sampaikan perkataan yang membawa kehidupan ilahi, yang membangkitkan saudara-saudara dalam kehidupan ini. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Hidup oleh di dalam imannya Allah. Bagaimana Allah telah memberi kita contoh di dalam Yesus Kristus. Bagaimana hidup orang beriman dan orang benar sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, saudara. Orang benar harus hidup oleh iman. Imannya Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana caranya hidup dalam iman? Yesus sudah mencontohkan kita sepanjang perjalanan pelayanannya. Dia hidup dari perkataannya. Ketika ada badai, dia berkata kepada badai, diam, tenanglah, maka semua berhenti. Ada penyakit, dia perintahkan penyakit sembuh. Ada kematian, dia perintahkan orang mati bangkit. Setan dia perintahkan pergi, maka pergi. Dan berbagai macam mujizat-mujizat, semuanya dikatakan melalui perkataan Yesus. Dia sudah mengerjakan semua dosa, sudah dia tanggung di dalam dirinya, saudara-saudara. Semua di dalam dirinya. Semua dosa, kejahatan, pemberontakan manusia, kesalahan manusia, saudara, sudah masuk di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Tetapi belum terjadi sebelum dia berkata, sudah selesai. Ketika dia berkata, sudah selesai, maka semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita selesaikan. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Mari saudara-saudara, keluarga besar Rema yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita hidup oleh perkataan, oleh iman melalui percaya dan berkata. Karena itu, kalau engkau percaya, katakan. Katakan yang baik untuk suamimu, istrimu, anakmu, pekerjaanmu, usahamu. Berkati semua itu, saudara. Dan jangan perkatakan kata-kata kematian. Itu akan mendatangkan penyakit yang mematikan diri saudara, memperpendek umur saudara. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan kisah anak umur 9 tahun tadi. Di akhir ini, saudara. Anak itu kemudian, saudara-saudara, setelah diberkati oleh gurunya, bahwa dia akan berumur panjang. Dan kemudian terjadi di kemudian hari, bahwa satu persatu teman-temannya yang lebih baik, yang lebih tua umurnya maupun yang lebih muda umurnya dari dia, itu mati satu persatu sebelum umur yang 100 tahun. Mereka semua mati satu persatu. Sampai satu saat tinggal satu orang temannya, dan itu pun sedang sekarat di rumah sakit. Dia datang mengunjungi temannya ini. Dan dia berkata, ketika dia mengunjungi temannya ini berkata kepada anak yang tadinya ini sudah diberkati oleh gurunya. Dia berkata, kamu ingat nggak? Dulu di kelas, di sekolah,
Guru kita berkata, Rabi berkata, siapa yang percaya bahwa dia akan berumur 120 tahun? Yang berkata amin cuma kamu. Dan semua yang lainnya hanya tertawa. Dan benar, semua sudah meninggal. Dan sekarang saya pun sedang sekarat. Tapi kamu masih hidup segar. Saudara mau tahu bahwa kemudian anak ini hidup bukan hanya 120 tahun. Lebih dari 120 tahun umurnya. Mari, kalau engkau orang percaya, katakan seperti firman Tuhan katakan. Jangan perkatakan kematian. Jangan perkatakan hal yang buruk. Jangan perkatakan hal yang mematikan dan merusak. Tapi katakan hal yang membangkitkan, menghidupkan, menyembuhkan, memberi semangat, dan memberikan senantiasa sukacita dan kesegaran hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan kehidupan. Engkau sudah membuka pintu yang lebar bagi kami untuk kehidupan. Dan Engkau yang memiliki kunci itu ya Tuhan, maut telah menutup pintu kematian. Biarlah kami ya Tuhan hanya memperkatakan iman yang menghidupkan. Perkataan yang membangkitkan. Perkataan yang memberkati. Perkataan yang memberi semangat. Perkataan ya Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Engkau menguduskan kami dari segala hal-hal yang buruk. Dan aku berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara yang menonton ini dan belum percaya, bukan sebuah kebetulan. Biarlah membuka hati dan berkata, percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosanya. Dan percaya dan mengakui di dalam mulutnya. Selamat saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas semua ini. Biarlah berkat-Mu atas umat-Mu di sepanjang minggu-minggu ke depan. Melihat berkat-berkat Tuhan di usaha. Melihat berkat-berkat Tuhan di rumah tangga. Ada damai sejahtera. Ada kehidupan yang bahagia dan harmonis. Ada kehidupan yang senantiasa dari Allah mengalir di setiap bagian-bagian hidup akan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur atas semua ini. Terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua saudara-saudara. Dan tetaplah sebagai orang percaya, katakan sebagaimana seharusnya yang benar menurut kebenaran firman Allah. Berkat Allah atas kita semua. Amin. Sebagai respon kita kepada firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian, Dialah segalanya.
mempersembahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah kami Tuhan, dalam pujian penyembahan kami Bapa, khususnya Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebagai respon kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati persembahan ini Bapa, di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberi ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat ini, jemaat yang diberkati senantiasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita sampai kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Baik saudara, kita mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita berserah kepada Tuhan, bersyukur, dan kita menerima berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir dari ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan yang senantiasa berjalan di depan kami, meratakan gunung-gunung. Tuhan juga yang memecahkan pintu-pintu tembaga dan yang mematahkan palang-palang besi, membawa kami menemukan semua yang terbaik, harta yang terpendam secara rohani, jasmani, materi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu aku percaya berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudaraku, masukilah hari-harimu ke depan dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kamu semua untuk kamu percaya dan berkata dengan sesuai kebenaran firman-Nya. Dan engkau akan melihat segala berkat-berkat dan kelimpahan daripada kehidupannya mengalir di sepanjang hidupmu, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita.
dan sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Saya ucapkan salam restorasi. Percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku.